Aliran kepercayaan. Oke, Mbah. Untuk sesi yang selanjutnya saya ingin kembali mengenai ajaran ketuhanan ini, Mbah. Iya. Tentunya tetap dengan versi Jawa. Orang Jawa itu dalam mengajarkan kepada anak didiknya atau anaknya sendiri bahkan itu, kenapa kok sering membuatkan seperti pasemon gitu, seperti golek ono gali kangkung kan kayak gitu. Mereka itu justru memberikan suatu clue-clue yang agak membingungkan mungkin buat anak modern, anak milenial zaman sekarang. Nah, saya mohon pencerahan dari Mbak Gadot. Mengapa kok cara pengajarannya kok seperti itu, Mbak? Begini, kita ini sebetulnya beruntung. Jadi sisi positifnya ya, dengan banyak masuk agama dari luar. Sisi negatifnya ada, tapi sisi positifnya belakangan. Ya kita untung, kita paham. Coba mau belajar agama apa di sini? Ada semua, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, buku-bukunya banyak. Ya narasumbernya banyak, gampang kan ya. Nah, di sini saya berkali-kali mengatakan bahwa orang Jawa itu punya alat untuk membedah ajaran dari luar. Nah ini yang aneh, Iya. Padahal bangsa India, bangsa Arab, bangsa Eropa ini kan satu ras, dan agama dari situ, dari bangsa ras Kaukasuit itu. Jadi India, Arab, Eropa itu satu bangsa. Wong gede dhuwur irunge dawa ya. Terus penuh bulu itu yang banyak mengembangkan agama. Yang agamanya mesti dibawa keluar. Nah, di sini akhirnya dari pendiri-pendiri agama itu punya masing-masing mempunyai ajaran atau yang menyangkut dengan pengalaman spiritual pribadi yang orang mereka sendiri akhirnya sulit untuk membedah. Yang ini berkali-kali saya katakan seperti Isra Mi'raj Rasulullah. Itu apa sih yang sebetulnya yang dialami oleh Rasulullah itu pada Mi'raj? Iya. Sampai sekarang kan coba baca buka. Iya. Bukan kita ini keminter ya, orang Jawa enggak. Tapi orang tahu, orang Jawa tahu apa yang dialami oleh Nabi itu waktu itu. Nah, ini orang kalau mengatakan begini kan aneh. Kok bisa mau Jawa ngerti? Iya, justru orang Jawa yang malah Iya. lebih ngerti daripada Iya. orang Islamnya. Iya. Makanya ketidakmengertian mereka di mana? Kelihatan kan. Coba Isra aja. Ini wajib loh orang Islam meyakini. Iya. Kalau tidak dia keluar dari Islam. Iya. Karena waktu perjalanan di waktu malam itu. Perjalanan. Jadi masjid sekarang buat masjid Aqsa. Iya. Tapi Mi'rajnya tidak terlalu wajib diyakini. Kalau tidak percaya ya tidak kafir, Iya. hanya fasik gitu aja. Kan gitu. Iya. Kan aneh. Iya. Nah, kalau kita justru yang pasti terjadi itu Mi'raj. Mi'raj, ya. Pasti itu sudah. Betul-betul terjadi itu. Nah, Isra-nya perdebatan Iya. malahan tentang Masjid Aqsa itu. Kan gitu kan. Nah, ini. Nah, di sini memang aneh. Loh kok orang Jawa ngerti-ngerti. Berarti ada yang mengalami. Orang Jawa itu banyak yang mengalami. Seperti itu. Mi'rajnya. Iya. Nah, sehingga tidak mungkin Nabi itu akan menceritakan vulgar kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Tapi tidak mungkin tidak disampaikan, pasti disampaikan dengan simbol-simbol. Nah ini akhirnya mereka sangat hati-hati membedah cerita ini untuk memahami kebenarannya, sehingga tidak berani mengurangi, tidak berani menambahi dari penjelasan itu di Al-Quran itu. Lalu kita bebas dari membaca cerita itu, kita simpulkan, oh ini yang terjadi.
Nabi dulu mengalami ini, termasuk kebangkitan kembali, termasuk bodhisatwa. Apa itu anehnya kita masyarakat Jawa ini paham. Nah ini yang saya maksud tentang jiwa spiritual itu. Maaf Mbak, saya potong lagi Mbak. Mi'rajnya orang Jawa itu kalau boleh diceritakan itu seperti apa Mbak? Apa boleh dibuka Mbak? Diceritakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Wong Jawa melarang untuk membedah itu sampai apa ya, vulgar, Secara vulgar, nggak iya. boleh. Iya. Kenapa? Nabi sendiri tidak mau menceritakan terbuka. Loh, itu Pak. Ini kan pengalaman subjektif Mbak ya. Iya. Berarti itu sih isyarat kan kepada boleh dibedah. Ditutupi dengan simbol-simbol, berarti kepada umatnya merupakan satu sen. Kalau kamu ngerti jangan dibuka loh ini. Kayak gitu ya. Terus kira-kira resikonya kenapa Mbak? Pada tahu itu. Tidak tahu. Tidak akan Kalau tahu. itu suatu kebaikan, hal yang positif, kenapa kok tidak diajarkan secara terbuka gitu? Loh, sekarang coba begini aja sebelum itu. Ini perjumpaan antara Rasulullah dengan Allah. Nggak main-main kan? Ya baru sekali itu. Nabi Muhammad ini ketemu langsung. Loh, mosok ketemu Sang Maha Pencipta itu diceritakan wong? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin sudah itu. Ayo. Nggak mungkin. Kan banyak yang menganggap itu Muhammad itu kan gila waktu itu. Iya. Nggak mungkin Iya. diceritakan. Karena itu pengalaman puncak spiritualnya. Dan tidak mungkin diceritakan siapa-siapa. Tapi karena terlanjur diceritakan, jadi tutup-tutupi kan. Dengan simbol-simbol. Ya, coba anggap itu. Apa yang terjadi ini? Nah, termasuk kebangkitan kembali Yesus itu. Terus ada pertikaian. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu disalib, ada yang mengatakan tidak. Nah, itu. Jadi ini bagi orang Jawa paham apa yang terjadi itu. Persis sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, itu ini sengaja saya sampaikan. Sebab selama ini dia orang Jawa tidak paham. Paham, orang Jawa itu paham. Ini yang dikatakan aneh. Tapi Sekalipun disampaikan sama Mbak Gatot, tapi sepertinya mereka juga yang mendengarkan ini mungkin tidak begitu percaya Pak. Karena mungkin iya, sudah ketutupan. Tidak percaya, bukan tidak begitu, tidak percaya. Saya bukan ulama ya. Tapi dari tokoh-tokoh Islam lama yang percaya terus membuka walaupun sedikit itu Imam Ghazali itu dengan bahasa lain disampaikan ini yang terjadi kan gitu. Nah ini jadi itu salah satu kelebihan kita di mana kita ini memahami inti dari semua ajaran-ajaran ketuhanan dari luar itu. Nah justru itu sekarang ini ada perubahan peradaban di mana manusia itu akan memasuki peradaban baru. Peradaban baru yang bagaimana? Apakah peradaban lama ini harus dibuang? Sedangkan peradaban lama ini warnanya adalah agama. Semua berangkat dari situ, dari agama. Nah, otomatis dari para kaum agamis itu sebagian ada satu pendapat bahwa ini akan buyar agama itu, bubar. Itu yang punya pendapat dari agamis sendiri. Iya, bubar karena berhadapan dengan iptek kan. Lamanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang lebih masuk akal, semua agama itu dipelajari oleh ilmu pengetahuan dan ternyata mana bukti empirisnya. Nah ini diambil pokoknya aja keberadaan Ibrahim itu tidak ada bukti empirisnya. Musa itu baru ada bukti empirisnya setelah Musa itu keluar dari Mesir. Itu baru ada sedikit. Nah, belum ke belakang. Nah ini, kalau ini sudah ada buktinya, apa bisa dipertanggungjawabkan? Iya. Adanya Musa,
Isa, Muhammad. Nah, ini kan yang tertolak akhirnya. Iya. Kalau udah hati-hati. Nah, di sini rupanya kita bangsa Nusantara ini berperan untuk menjelaskan sesuai dengan pola pandang masyarakat Jawa. Itu masuk dengan pola pandang itu. Ini yang saya yakini bahwa inilah yang disebut peradaban baru itu. Bukan teknologi harus berkembang. Jadi teknologi itu tidak akan berhenti perkembangannya. Tapi teknologi ini harus ada pengiringnya. Ilmu yang menyangkut akhlak, menyangkut budi pekerti, menyangkut tata kehidupan masyarakat itu kan harus mengikuti. Ini yang nanti paham Jawa ini yang akan berlaku. Berarti Mbak Gatot sepertinya memprediksi nanti masyarakat kedepannya itu akan cenderung memakai logikanya dengan ilmu pengetahuannya untuk istilahnya meneliti ajarannya kembali, ajaran agamanya yang dianut masing-masing. Ketika seperti kasus Nabi Ibrahim atau Nabi Musa yang tidak ada bukti empirisnya itu, mungkin nanti orang-orang yang selanjutnya orang modern mungkin malah tidak percaya, mungkin dianggap sebagai dongeng berarti itu, Mbak. Karena tidak ada bukti empirisnya yang bukti ini tidak menyangkut sejarah. Karena yang dipertanyakan oleh ilmuwan itu kan sejarahnya. Iya. Kalau bentuk paham, di mana paham ini kok merujuk ke teori Einstein. Nah, ini kan gitu kan. Iya. Ini